itu kan ngulang lagi dong. Iya. Aku saja yang ngomong. Oke, karena tadi nggak ada ya. Saya mau mengulangi kembali ya, menyampaikan kepada teman-teman media. Saya minta maaf kalau saya baru bisa hadir hari ini ya, menemui teman-teman media, karena memang kesibukan saya yang membuat saya tidak bisa menemui satu persatu. Hari ini bisa ketemu. Saya hanya ingin menyampaikan konfirmasi saja pada hari ini bahwa sebagaimana teman-teman media selama ini sampaikan dan ketahui ya, bahwa saya adalah kuasa hukum dari Paula Verhoeven terkait dengan perkara perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Tapi yang sudah kita tangani dari April ya sampai dengan pada hari ini, bukan hari ini ya, kita terakhir kapan dengan Paula? Minggu lalu ya. Jadi setelah proses gugatan cerai kan, kemudian diikuti dengan respon itu, kita memang memilih untuk tidak menyampaikan informasi apapun kepada media terkait dengan perceraian ini. Kenapa? Karena kita pikir ini adalah masalah pribadi, masalah keluarga antara Paula dan Mbak Im, dan kita sangat menghargai keberadaan keluarga masing-masing. Kita menghargai keluarga Mbak Im Wong, kita menghargai keluarga Paula Verhoeven, kita juga menghargai keberadaan anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi memang kita putuskan untuk tidak menyampaikan informasi apapun supaya tidak ada kekisruhan yang makin menjadi setelah yang sudah kita dengar beberapa hari ini mewarnai televisi, media sosial, ya kan, betapa pemberitaan mengenai perceraian ini sudah luar biasa melenceng kemana-mana. Ya, jadi itu pertimbangan kita. Nah, satu juga yang harus saya konfirmasi ya, karena besok ada sidang mediasi. Kenapa saya harus konfirmasi hari ini kepada teman-teman media bahwa saya ya, kami kantor hukum Yuking & Co Attorneys at Law hari ini itu sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Paula, karena Paula sudah mencabut kuasa kami per 17 Oktober ya, 17 Oktober 2024 sudah mencabut kuasa kami, meskipun kuasa ini ada kesalahan teknis, mungkin kuasa yang dicabut itu sebenarnya bukan kuasa yang sudah terdaftar di pengadilan, tapi kuasa untuk penanganan perkara kemarin yang waktu di bulan April gitu ya. Dan saya berpesan ya kepada Mbak Im dan Paula, karena saya mengenal mereka, saya mengenal Mbak Im, saya mengenal Paula, dan saya berharap mereka bisa menyelesaikan perceraian ini dengan baik-baik ya. Kalaupun ada sesuatu yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu, bisa diselesaikan dalam sidang mediasi, ya kan, dibereskan, nah kemudian nanti proses perceraian ini bisa berlangsung dengan cepat. Dan saya juga mendoakan supaya proses perceraian ini tidak menimbulkan masalah-masalah baru, apalagi kemudian saling menjatuhkan misalnya, jangan sampai ya, karena masing-masing Mbak Im maupun Paula tentu punya harkat dan martabat yang juga harus dijaga demi anak-anak. Jadi kalau mau bercerai, pesan saya bercerailah dengan baik-baik ya, tanpa kisruh sana sini. Pikirkan masa depan anak-anak. Anak-anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang sehat. Anak-anak berhak untuk tumbuh dengan jejak digital yang juga sehat. Jadi kasihan anak-anak ya, lepaskan ego masing-masing, bercerailah kalian dengan baik-baik, dan saya doakan semoga bisa dibantu dengan advokat-advokat yang bisa mendamaikan kalian ya, mendinginkan suasana sehingga perceraian ini juga nanti bisa berjalan lancar dan tidak harus menimbulkan huru-hara sana sini. Saya kira itu ya pesan saya untuk Mbak Im dan Paula. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang selama ini sudah mencari berita konfirmasi sampai ada yang harus menyusul saya BIMTEK. Saya mohon maaf ya, bukannya saya tidak bersedia menyampaikan informasi apapun, tapi memang ini adalah perkara wilayah privat ya, dan saya harus sangat menghargai
bagaimana supaya mereka bisa tetap punya privasinya masing-masing. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ibu, mungkin alasan Kak Paula sendiri mencabut Ibu sebagai mencabut kuasa Ibu sebagai lawyer mungkin karena apa sih? Paula menyampaikan bahwa ada pertimbangan keluarga. Jadi saya kan juga tidak perlu mempertanyakan lebih panjang ya, karena ini sebenarnya memang kewenangan penuh klien untuk memilih didampingi oleh advokat manapun. Ini hari Selasa Mbak Im akan ya, kemudian hari Kamis Paula tidak bisa hadir, hari Jumat baru bisa kita bedah kasus, karena saya minta Paula ayo segera kita harus meeting untuk bedah kasus untuk menentukan skema penyelesaiannya bagaimana, karena sidang di tanggal 23 besok. Hari Jumat kita ketemu, tapi Paula juga tidak bisa lama karena harus bekerja. Lalu kemudian kita setuju lanjutkan di hari Senin. Senin Paula tidak hadir, katanya sedang tidak enak badan. Selasa juga tidak hadir, dan kemudian Rabu lah itu kemudian Paula mengirimkan surat pencabutan. Jadi kita sudah bahas sebenarnya. Kalau membahas soal materi ya, apa yang menjadi alasan perceraian sebenarnya itu sudah kita mulai sejak bulan April. Ya, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang seketika ya. Sudah panjang, betul Pak Im bilang bahwa memang ini sudah mulai panjang ya. Kalau 1 tahun, tapi kalau kami sendiri Paula datang ke kami mengatakan ya sudah 6 bulan mau 7 bulan gitu. Jadi mereka memang sudah betul-betul berpikir panjang, sudah mendiskusikan ini, dan kemudian akhirnya mereka harus mengambil keputusan yang terbaik adalah bercerai, ya kita harus menghargai. Itu keputusan mereka. Menurut mereka itu yang terbaik, itu adalah hak mereka. Tapi ya memang concern saya selalu kalau ada anak di bawah umur, cerai dengan baik-baik, itu saja. Jadi cerai baik-baik, tidak perlu harus saling hujat-menghujat, saling menjatuhkan satu sama lain. Karena bagaimanapun anak-anak ini tidak ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu, ya. Jadi anak-anak ini punya hak hidup bersama ayah dan ibunya, punya hak untuk dapat kasih sayang secara lengkap dari ayah dan ibunya. Gitu. Jadi itu yang selalu saya bimbing gitu selama ini ke mereka, supaya cerai silakan kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan. Mau bilang apa? Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, tapi cerai saja, tidak usah ribut-ribut. Dan soal anak, selalu yang saya ingatkan kepada siapapun ya yang akan bercerai, pihak suami maupun istri, kalau bicara anak jangan bicara hak orang tua, tapi bicaranya hak anak. Orang tua punya kewajiban menyayangi anak, menafkahi anak, melindungi anak, menciptakan suasana yang sehat buat anak. Itu kewajiban orang tua. Dan hak anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak jelas mengatur. Anak-anak itu berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat ya. Dan anak-anak itu berhak untuk dapat kasih sayang lengkap dari ayah dan ibunya. Jadi tidak boleh ayah dipisahkan dari anak, dipisahkan dari ayahnya, anak dipisahkan dari ibunya gitu. Dan selama ini saya melihat baik Baim maupun Paula adalah ayah dan ibu yang baik ya. Baim adalah ayah yang baik, dia sangat sayang sekali dengan anak-anaknya. Paula juga ibu yang baik, dia juga sangat sayang sekali dengan anak-anaknya. Dan selama 6 bulan kami menangani, saya melihat Baim menyalurkan kasih sayang yang cukup buat anak-anak. Paula juga demikian, dan mereka saling membackup. Kalau Baim sedang keluar, Paula yang take care anak, Paula keluar, Baim yang take care anak-anak. Jadi itu saya sangat menghargai itu ya, mereka meskipun mereka sedang dalam proses bercerai. Dan kalaupun ya misalnya nanti ada informasi ada hubungan ini kurang sehat, itu biasa. Yang namanya tidak mau bercerai saja kita suka berantem ya kan,
suami istri suka berbeda pandangan tentang anak, apalagi dalam proses mau bercerai. Jadi itu normal. Jadi gak usah dibesar-besarkan ya. Kita doain aja sama-sama ya. Kita doakan sama-sama supaya mereka bisa melalui proses ini dengan baik. Dan kalau sudah bercerai mereka bisa lebih bijaksana lagi. Kalau mereka menikah lagi mereka bisa lebih bijaksana lagi dengan pasangannya masing-masing, lebih bahagia lagi, dan anak-anak ini juga bisa tetap hidup, tumbuh dan berkembang secara sehat. Saya kira itu. Mungkin setelah adanya gugatan tersebut sempat dilakukan mediasi antara Paula dan Baim nggak sih, pertemuan secara keluarga mungkin sebelum masuknya ke persidangan besok? Nggak tahu saya itu. Yang pasti nggak ada. Kalau melibatkan kita nggak. Gitu. Tapi kalau antara Paula dengan Baim saya tidak tahu. Ibu izin katanya sebelumnya kan sudah berdiskusi selama 7 bulan bersama Paula juga dan Baim juga ya. Benarkah Bu tuduhan atau dugaan perselingkuhan dari pihak Paula? Kalau itu saya nggak tahu. Karena itu sudah masuk materi persidangan, saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Ya, nanti biarkan kapasitas advokatnya masing-masing untuk menjelaskan. Saya berharap sebenarnya ini diselesaikan dalam persidangan ya. Kalau perselingkuhan itu kan harus dibuktikan di persidangan. Siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Kalau dia membantah, dia juga harus membuktikan. Jadi ya nanti itu sudah masuk dalam proses persidangan. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Ibu kan sama Paula setelah gugatan juga selama 6 bulan. Nah, gimana Paula ketika aibnya dibongkar sama Mbak I? Aib yang mana ini? Perselingkuhan. Ya. Sejauh ini sih Paula tenang ya. Jadi karena itu sebenarnya sudah pernah masuk dalam pembahasan kita selama 6 bulan itu ya. Jadi terkait dengan lebih spesifiknya lagi nanti biarkanlah itu kewenangannya para advokat untuk menjelaskan ya. Karena saya sudah bukan kuasa hukumnya lagi. Kira-kira Paula kapan akan bersuara atau berbicara? Wah, mesti tanya ke advokat. Besok kan mediasi. Nah, sidang mediasi itu mesti kalian ketemu. Berarti diwajibkan datang harus ya? Insya Allah sih. Tapi ada omongan dari ibu dari kantor soal bayi pelit atau apa gitu sebenarnya? Gimana? Dari Paula ada omongan nggak soal individu bayi yang banyak yang bilang pelit gitu? Oh enggak, Paula nggak pernah menyampaikan itu. Karena kalau saya tuh begini ya, karena saya itu advokat. Jadi kalau klien datang, saya hanya membatasi pada persoalan-persoalan hukum saja, ya. Soal anak, ya itu ada hukumnya. Saya harus mendudukkan persoalan hukumnya begini. Gitu. Terus soal yang lain-lain saya nggak ikut, karena itu bukan masalah hukum. Jadi kalau tidak ada masalah hukumnya, saya tidak sentuh itu. Gitu. Karena itu kan subjektivitas orang masing-masing ya. Semua punya cara menilai pasangannya masing-masing, dan saya tidak boleh masuk ke situ. Ada membahas tentang harta gono bumi atau kasus sudah pasti dibicarakan, karena saya mengingatkan baik Mbak I maupun Paula ya, terkait dengan hak asuh itu adalah yang paling bijaksana adalah mengasuhnya secara bersama-sama. Karena anak-anak itu bukan piala bergilir yang harus digilir-gilir 3 hari di sini, 3 hari di sini gitu ya. Satu lagi, saya selalu menekankan kepada pasangan suami istri yang bercerai ya. Anak-anak kalau di bawah umur itu butuh rumah tinggal tetap. Jadi dia butuh rumah tinggal tetap, apalagi nanti kalau sudah sekolah. Jadi dia harus tinggal di rumah siapa? Ayahkah atau ibukah yang itu menjadi rumah tinggal tetapnya, ya. Lalu kemudian ayahnya atau pihak ibunya kah yang nanti akan mengunjungi atau bisa membawanya keluar, ya. Tapi dia harus punya rumah tinggal tetap. Jadi anak itu tidak boleh seperti piala bergilir, taruh di sini demi ego orang tua masing-masing. 3 hari di sini, 4 hari di sini itu nggak boleh, gitu ya. Nah, itu yang selalu saya nasihati kepada semua pasangan yang ingin bercerai, gitu ya. Jangan perlakukan anak-anak seakan-akan mereka piala bergilir, dan mereka bukan untuk diperebutkan, gitu ya.
Kalau diperebutkan untuk disayangi sih boleh, gitu ya. Kan itu harus. Jadi tapi untuk diperebutkan ini diakui ini enggak boleh. Karena hukum sudah jelas mengatur anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oke? Ya. Ibu, saya